Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merenung sejenak sambil melihat kalender di meja kerja atau di dinding rumah Anda dan bertanya dalam hati, mengapa 1 minggu terdiri dari 7 hari? Kenapa bukan 5 hari saja? Atau 10 atau 8? Siapa yang pertama kali menetapkannya? Dan mengapa seluruh dunia, dari timur hingga barat, mengikuti pola yang sama ini? Jika kita berpikir lebih dalam, kita menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tahun kita ditentukan oleh peredaran bumi, mengelilingi matahari. Bulan kita ditentukan oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Hari kita ditentukan oleh rotasi bumi pada porosnya. Tetapi, minggu? Tidak ada dasar astronomi yang menjelaskan siklus 7 hari. Tidak ada peredaran bintang, planet, atau fenomena kosmik yang mengharuskannya. Minggu 7 hari adalah sesuatu yang unik, berbeda dari semua sistem waktu lainnya. Mari kita lihat sejarah peradaban. Bangsa Mesir kuno mengenal siklus 10 hari. Bangsa Romawi kuno menggunakan siklus 8 hari. Beberapa suku kuno bahkan tidak mengenal konsep minggu sama sekali. Namun ada satu bangsa yang sejak awal memegang teguh siklus 7 hari, bangsa Israel. Dan rahasianya bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Dalam kitab Kejadian, kita membaca kisah penciptaan Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, terang, langit, daratan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, binatang, dan manusia. Lalu pada hari yang ke-7, Ia berhenti. Ia memberkati hari itu dan menguduskannya. Hari ke-7 itu diberi nama Sabat. Inilah asal mula siklus 7 hari. Bukan dari kebudayaan Mesir, bukan dari perhitungan Yunani, bukan dari kebijakan Kaisar Romawi, tetapi dari rancangan Sang Pencipta. Ribuan tahun kemudian di Gunung Sinai, Allah meneguhkan kembali pola ini melalui 10 hukum. Hukum keempat berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Bayangkan, saudara, hukum tentang Sabat bukanlah tradisi, bukan warisan budaya, melainkan bagian dari hukum moral yang sama pentingnya dengan larangan mencuri, membunuh, atau berzina. Artinya, ritme 7 hari adalah bagian dari hukum ilahi. Lalu mari kita renungkan, bagaimana mungkin seluruh dunia akhirnya memakai sistem ini? Fakta sejarah menunjukkan ketika bangsa-bangsa berinteraksi, berdagang, dan membentuk peradaban global, sistem minggu 7 hari yang awalnya hanya dimiliki bangsa Israel akhirnya menyebar dan diadopsi seluruh dunia. Hari ini setiap kalender internasional dari Asia sampai Amerika, dari Afrika sampai Eropa menggunakan siklus minggu 7 hari. Bukankah itu luar biasa? Rancangan Tuhan berdiri kokoh, meskipun banyak orang tidak menyadarinya. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa 7 hari? Mengapa Tuhan tidak menetapkan 6, 8, atau 10 hari? Jawabannya sederhana namun mendalam. Tuhan tahu manusia butuh keseimbangan. 6 hari untuk bekerja, membangun, berusaha, dan 1 hari untuk berhenti, beristirahat, dan bersekutu dengan Sang Pencipta. Sabat bukan hanya tentang berhenti bekerja. Sabat adalah undangan untuk meletakkan beban kita. Berhenti dari kekhawatiran, berhenti dari hiruk-pikuk dunia, dan masuk dalam hadirat Allah. Sabat adalah hari di mana kita diingatkan siapa kita, manusia yang terbatas, dan siapa Tuhan kita, Pencipta yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, dunia modern berusaha menghapus jejak ini. Banyak orang menganggap Sabat hanyalah hari biasa, bahkan ada yang menukar dan mengubahnya. Tetapi setiap kali kita melewati minggu demi minggu, tanpa sadar kita sedang mengakui rancangan Allah. Setiap kali kita menyebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita sedang menyebut sebuah siklus yang berasal dari tangan Sang Pencipta. Tidak peduli apakah manusia mengakuinya atau tidak, fakta ini tetap berdiri. Minggu 7 hari adalah warisan Allah sendiri. Dan tahukah Anda, Alkitab menubuatkan bahwa siklus ini akan kekal selamanya. Yesaya 66 ayat 23 berkata, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Artinya bahkan di bumi yang baru nanti, di kekekalan siklus 7 hari akan tetap berlaku. Sabat tidak pernah dihapus. Sabat adalah tanda kekal hubungan manusia dengan penciptanya. Saudaraku,
Apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Artinya Tuhan sedang mengingatkan kita untuk hidup seimbang, bekerja keras, berusaha mengejar cita-cita, tetapi juga berhenti sejenak, mengingat siapa sumber hidup kita. Tanpa sabat, hidup kita akan terjebak dalam kesibukan tanpa henti. Tanpa sabat, kita hanya menjadi budak rutinitas. Tapi dengan sabat kita diingatkan bahwa kita bukan hanya makhluk pekerja, melainkan anak-anak Allah yang dipanggil untuk bersekutu dengannya. Sabat adalah tanda kasih Tuhan. Seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, "Nak, jangan terus bekerja. Duduklah bersamaku, nikmati hadiratku, dengarkan suaraku, rasakan kasihku." Itulah yang Tuhan katakan setiap Sabat. Maka hari ini, ketika minggu demi minggu terus berlalu, mari kita renungkan. Apakah kita hanya menjalani siklus 7 hari ini sebagai rutinitas, atau kita melihatnya sebagai panggilan ilahi untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan? Saudaraku, pilihlah untuk menghormati Sabat. Bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, tetapi karena kita ingin menghargai kasih dan rancangan Allah. Ingatlah, 1 minggu 7 hari bukanlah kebetulan. Ia adalah bukti rancangan Tuhan, tanda bahwa Allah mengasihi kita, dan undangan untuk menikmati perhentian sejati di dalam Dia. Minggu demi minggu akan terus bergulir, tetapi hanya mereka yang berjalan bersama Tuhan yang akan menemukan damai sejati dalam setiap Sabat. Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut Sabat Sabtu bukan sekadar sebagai hari biasa dalam kalender, tetapi sebagai janji kasih Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita memiliki pencipta, dan bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Kiranya setiap Sabat menjadi momen perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kiranya kita setia berjalan dalam rancangannya, hingga tiba hari ketika kita bersama-sama beristirahat dalam kekekalan bersamanya.